balik lagi sama akun YouTube gua, Widya. Video kali ini gue mau sedikit ngasih nggak cerita sih, kayak perjalanan gue bikin surat blokir kendaraan motor gue yang sudah hilang. Sedangkan motor gue kan motor lunas ya guys. Gue udah pernah bikin video di akun YouTube gue, video cerita hilang motor gue. Kalian bisa lihat aja, kalian bisa scroll video-video gue yang kejadian motor gue hilang. Dan video yang kedua tuh gue bikin nggak beda jauh juga surat blokir. Di situ kan yang viewersnya lumayan ya guys. Kayaknya gue bikin lagi nih yang kedua yang lebih lengkapnya ini loh guys. Soalnya mungkin banyak yang perlu juga sih info ini buat pelajaran gue juga kan. Jadi gue sedikit kasih cerita juga. Dan video yang gue kedua kemarin itu gue cerita tentang bikin surat blokir, tapi itu gak sampai selesai guys. Itu cuma setengah jalan. Itu karena gue juga udah capek sih, posisi gue udah capek banget ngurusin surat blokirnya, karena banyak banget perjalanannya hampir berapa bulan gitu gue ngerjain surat blokir itu. Itu gue sampai capek banget, kayak udahlah gak ada lanjutin. Tapi ada lagi bikin gue semangat buat lanjutin. Akhirnya alhamdulillah surat blokirnya sudah kelar sampai asuransi motor gue tuh turun. Itu emang tujuan utama gue bikin surat blokir ini. Gue mau ngambil asuransi motor gue yang hilang itu biar cair. Lumayan kan guys, maksudnya gak nyesek-nyesek banget sih walaupun hilang kan. Ada asuransinya, kenapa mulu kan, kenapa kita coba. Tapi alhamdulillah udah cair. Sekarang paling pertama gue ceritain urutan yang lebih simpelnya aja ya guys. Soalnya video gue sebelumnya itu agak ribet yang gue ceritain. Dan yang ini gue ceritain dari awal sejajar biar kalian gak pusing juga. Jadi kalian buat bawa apanya kalian bisa langsung ke tempatnya. Paling pertama kan saat motor gue hilang itu pagi ya guys. Pagi pas jelang ke siang, nggak sampai siang sih, itu masih jam 10 pagi. Gue ke Polri ke Polri di dekat rumah gue. Di situ gue kesana itu gue bawa nih BPKB motor gue, karena STNK gue di jok motor, jadi ikut hilang juga, dibawa malingnya. Sama gue bawa kunci motor gue dua-duanya, kunci serep sama kunci motor satu lagi yang gue pakai guys. Terus akhirnya gue datang dong ngelapor sama polisinya kan. Gue bikin laporan. Gue dapet 2 surat. Yang paling pertama tuh gue dapet tanda bukti lapor. Pasti kita selalu kasih tanda bukti lapor sama surat tanda terimanya. Sedangkan kalian kalau yang mau ngurusin surat blokir itu, pas yang kendaraan kalian hilang itu, kalian harus bawa sekalian kalian minta pas ke Polrinya, kalian minta surat apa ya ini namanya, surat bantuan pemblokiran kendaraan. Yang kemarin itu gue bikin sulit itu karena gue gak dapet surat ini dari Polri. Gue cuma dikasih 2 surat ini. Akhirnya gue balik lagi kesini, gue minta surat ini. Makanya untuk kalian pas kalian bikin surat keterangan hilang, kalian sekalian minta surat bantuan pemblokiran kendaraan biar kalian gak bolak-balik ya guys. Jadi kalian harus bawa 3 surat ini: surat tanda bukti lapor, surat tanda terima, sama surat bantuan pemblokiran kendaraan yang kalian harus bawa ke Polda ya guys. Dan setelah di Polri selesai, cukup kalian punya 3 surat ini aja. Jangan lupa kalian fotokopi, kalian bawa ya. Pas ke Polda saya bawa 3 surat ini sama bawa BPKB motor saya ya guys yang udah hilang itu. Setelahnya di Polda saya mendapatkan surat. Pokoknya nanti di Polda tuh kalian nanya-nanya aja, kayak sampai tempat itu kalian bisa nanya security atau nanya polisi lain kan, nanti ada tempat pendaftaran. Nanti di sana kalian bilang aja mau bikin surat blokir kendaraan yang sudah hilang. Nanti diarahin kita harus ke lantai berapanya, dan bawa surat-surat yang sudah dikasih dari Polri. Tiga ini, kalau 3 ini nggak ada, kalian diminta balik lagi ke Polri meminta surat ini kayak gua kemarin begitu, karena kurang 1 surat yang tadi gue ceritain guys. Makanya kalian jangan sampai bolak-balik juga ya guys. Nah
setelahnya di Polda, akhirnya gue dibikinkan surat dong. Jadi gue dapet 2 surat gitu. Setelah di Polda tuh gue dapet surat hasil pemblokiran BPKB. Nih yang gue dapet hasil pemblokiran BPKB sama ini blokir apa ya namanya? Oh, surat permohonan blokir pencurian atau penggelapan perdata. Oh, ini surat motor gua, surat pencurian, ini surat pemblokirannya. Jadi ini surat blokir BPKB, ini surat blokir pencurian. Jadi kayak ngeblokir STNK gue gitu guys. Ini tuh gue dapat dari 2 gedung yang berbeda di Polda. Ini di Polda, pokoknya nanti diarahin sih, untuk kalian pasti diarahin dari gedung pertama itu, nanti diarahin surat ke gedung selanjutnya. Nanti kalau diarahin, asalkan kita bawa surat-suratnya komplit guys, jangan sampai bolak-balik, soalnya lumayan jauh kan. Polda sama Polri kan lebih dekat Polri ya guys. Ya, setelah kedua ini dapet, gue dianjurkan untuk menunggu dari Poldanya. Gue abis menunggu, nanti dia akan mengirimkan surat yang tambahan, nggak tahu surat tambahan apa surat blokir apa gitu, nanti dikirimin ke Samsat daerah rumah kita. Oke, pas udah waktunya tuh udah beberapa hari, akhirnya gue ke Samsat dong. Gue bawa kayak surat-surat kayak gini, pokoknya yang surat-surat gue punya nih dari Polri, Polda, gue bawa semua kan, biar gue gak bolak-balik juga guys. Setelahnya di Samsat, biasa nanya-nanya lagi kan ke kayak security-nya lah, ke polisinya, orang Samsat lah, kayak tanya tuh di mana ruangannya atau di mana. Dan setelah sampai di situ, setelah Samsat ternyata Polda mengirimkan surat keterangan pemblokiran. Ini loh surat. Ini juga pertama kali baru tahu, oh surat keterangan pemblokiran itu seperti ini guys. Jadi ini juga sama surat blokir, tapi ini blokir BPKB, blokir kayak pencurian penggelapan gitu. Dan ini surat blokir yang lebih lengkapnya guys, yang bisa kalian kasih. Misalkan kalian mau nyari asuransi kalian nih, ini kan ada persyaratan, salah satu untuk nyari asuransi itu surat blokirnya kan guys. Ini yang kita bawa guys nih. Ini surat blokirnya, namanya surat keterangan pemblokiran. Ini gue ngambilnya di Samsat dan dikirim dari Polda dong. Gue seneng dong posisinya dapat surat ini kan, gue seneng banget guys. Soalnya ini bener-bener perjuangan gue, berapa bulan gue ngerjain kayak gini kan. Tapi sisi positifnya, itu sisi negatifnya ya guys, capek banget kayak nyari berbulan-bulan ngurusinnya, jauhnya, puyengnya dari pertama kali gue ngerjain kayak gini, banyak berkas-berkas yang ketinggalan dan segala macem lah. Itu pokoknya rumit banget, gue berapa kali bolak-balik kan. Akhirnya gue dapet, alhamdulillah kan. Nah, setelah surat ini dapet, gue langsung ke leasing mana motor gue diasuransikan. Gue datang dong ke salah satu leasing gue, karena gue mendapat surat asuransi dengan persyaratan yang udah gue bawa semua untuk persyaratan ngeklaim asuransi. Dan surat yang paling penting tuh ini, surat pemblokirannya guys. Setelah dapat, gue kira bakal cair langsung guys, ternyata enggak kan, tetap harus nunggu. Dan gue dikasih surat tanda terima dari asuransinya, tempat asuransinya itu. Dan akhirnya gue tunggu berapa bulan kemudian, entah 2 bulan atau 3 bulan dah, gue gak ngerti deh. Pokoknya pas bulan puasa kemarin, gue kaget ngecek M-Banking, saldo gue nambah. Alhamdulillah, akhirnya asuransinya turun ya kan, walaupun gak banyak tapi seenggaknya bisa menggantikan motor gue yang hilang. Kalau motor masih kredit kan masih bisa ya guys, bikin apa namanya kayak surat blokir tuh lebih gampang, hanya ke Samsat aja. Kalau gue kan ini hitungannya motor udah lunas guys. Dan sisi positif lainnya itu gue jadi nggak punya pajak progresif guys, soalnya dimana katanya ya guys, gue juga boleh searching ke YouTube juga, pajak progresif itu bakal jalan kalau kita nggak blokir pajak itu. Jadi motor itu percuma nggak dipakai. Jadi suatu saat nanti kita punya kendaraan lagi, kita mau bayar pajak itu ada tambahan bunga dari motor pajak sebelumnya yang belum dibayar, karena ibarat kata mah apa ya, pajak motor kita yang lama itu masih aktif. Jadi kita harus nonaktifkan agar kita kena pajak progresif itu guys. Perjuangan banget guys. Jadi
Makanya ini banyak banget kan orang-orang yang kalau bayar pajak tuh double atau kenapa ada biaya tambahan banyak, itu kan nggak ngerti aku kenapa sih bisa tambah banyak kayak gitu, karena itu dia karena pajak progresif dari kendaraan dia sebelumnya, entah kendaraan dia yang udah dijual, entah kendaraan dia yang hilang atau yang dan lain-lain gitu loh guys. Terima kasih ya guys sudah mau dengerin semua cerita gue dari pertama sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan omongan gue masih terbata-bata karena ini udah lumayan lama. Gue pengen banget bikin video ini, cuman baru sempat kali ini guys, jadi gue bikin kan proses-prosesnya ini. Semoga bermanfaat ya guys buat kalian yang sedang membuat surat blokir. Semangat terus, semangat pokoknya, yang berjuang untuk mencairkan klaim asuransi, semangat pasti cair. Saya juga nggak pernah diduga-duga ternyata motor saya yang hilang asuransi yang bisa cair, karena semua orang banyak yang bilang nggak mungkin motor lunas itu punya asuransi, tapi buktinya saya ada guys, ada kok. Saya turun, alhamdulillah berapa sekian juta saya turun, alhamdulillah, daripada nggak sama sekali kan. Yang udah motor hilang udah nggak punya asuransi, hilang semua. Kalau saya masih alhamdulillah. Ya Allah, mungkin ini ujian buat kalian yang punya kendaraan